sebetulnya untuk sejarah batik Kebumen sendiri banyak versi atau sumber yang kita dapat. Cuma memang yang mungkin pas dan ada kesamaannya itu ketika bahwa sejarah batik Kebumen pada waktu itu dibawa di Kebumen oleh para pendakwah Islam dari Jogja. Salah satunya kalau tidak salah itu penghulu Rusab. Pendakwah itu menetap dan mendirikan masjid. Mereka mewariskan keterampilan membatik di sekitaran timur Sungai Lokulo. Sejarah batik Kebumen dan kebudayaan batik yang awalnya hanya menjadi kebudayaan kerajaan dan keraton akhirnya juga masuk ke Kebumen. Kemudian meluasnya batik dari keraton setelah berakhirnya perang Diponegoro dan banyaknya keluarga keraton yang pindah ke daerah-daerah luar Jogja dan Solo karena tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Keluarga keraton itu membawa pengikut. Nah, pengikutnya ini ke daerah baru seperti Kebumen. Di Kebumen kerajinan batik terus dilanjutkan dan kemudian menjadi mata pencaharian warga Kebumen. Kalau respon saya untuk batik Kebumen itu sebetulnya sangat luar biasa sekali. Mengapa? Karena selama pengalaman saya bergelut di usaha batik ini, ternyata batik Kebumen itu memiliki ciri khas atau pakem yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah penghasil batik lainnya termasuk Jogja, Solo maupun Pekalongan. Ini kita buktikan ketika kita banyak mengikuti event-event pameran, baik itu di Jakarta maupun di Jawa Tengah atau di daerah lainnya. Batik Kebumen, terutama batik klasiknya itu tidak akan ditemui sama di stand-stand pameran manapun. Dan ini juga yang menjadi sebuah harapan besar kita pengrajin batik Kebumen. Karena apa? Banyak kolektor-kolektor batik dari khususnya DKI Jakarta yang itu lebih mencari batik Kebumen ketimbang batik-batik lainnya, justru dari pertimbangan ciri khas itu, ciri khas tersebut. Ciri khas dari batik Kebumen, wah kalau diceritakan sangat luar biasa sekali menurut saya. Pertama, Kebumen itu memiliki motif yang turun-temurun dari dulu dan tetap dipertahankan selalu sama, baik itu konstruksi dari motif maupun insen-insennya. Seperti contoh untuk motif celorotan atau mancungan yang kini lebih dikenal dengan nama sirikit, itu adalah sebuah motif jagatan dikemas seperti celorotan seperti atau mancungan yang kini dikenal sebagai sirikit. Karena apa? Dulu motif tersebut pernah dipesan oleh Ratu Thailand sehingga lebih familiar dengan sebutan nama sirikit. Kemudian jagatan itu kalau di Jogja namanya sekar jagat penyebutannya, tapi Kebumen memiliki namanya jagatan. Nah, jagatan itu nanti ada turunan-turunannya motif itu seperti jagatan sawahan, kemudian jagatan buntal, ada jagatan rantai. Hasil dari seluruh pengrajin di Kebumen unsurnya pasti akan sama atau pakainya sama, hanya perbedaannya pada tingkat kehalusan dari pembatiknya saja. Dan itulah motif-motif tadi yang saya sebutkan adalah motif-motif yang paling banyak dicari oleh kolektor-kolektor batik dari luar Kebumen. Oke, untuk di Pawitah Batik sendiri yang kami produksi, kami sifatnya masih home industry atau pengrajin bisa dikatakan menengah ke bawah. Kita semua batik kita produksi, termasuk di sini ada batik klasik Kebumen sesuai dengan pakem. Selain kita memberdayakan pengrajin-pengrajin tulis dari seputaran Tanurasan atau Desa Kemudian, kita juga mendapat kemitraan dari pengrajin batik Desa Jemur, Kecamatan Penyaguan yang memang sudah terkenal paling halus untuk batikan klasiknya. Kemudian kita juga memproduksi batik cap dengan motif-motif kontemporer. Kita lebih memilih kontemporer karena memang kalau untuk batik-batik cap yang klasik Kebumen pengerjaannya memang sedikit lebih rumit karena di sana juga ada namanya proses ngerusi atau dicap bolak-balik. Kalau untuk yang kontemporer produksinya lebih cepat. Kemudian untuk hasil pewarnaan dan motifnya juga kita lebih berani atau lebih kekinian. Kemudian kita juga memproduksi
kain printing, karena untuk printing memang secara penyebutan itu bukan batik, karena batik itu sendiri adalah sebuah proses di mana kain itu dimulai dari penempelan malam melalui media canting atau media stem, kemudian ada proses perebusan dan pencelupan warna. Jenis dan bahan pembuatan batik sebetulnya sama atau standar lah dengan perajin lainnya. Kita gunakan kain mori atau kain katun putih dengan berbagai jenis. Jadi untuk di kami itu ada beberapa proses ketika kita membuat untuk batik kombinasi, itu kita gunakan kain yang namanya primalar atau di sini lebih banyak disebut dengan jenis TB. Kemudian untuk batik cap kita lebih sering atau cenderung menggunakan namanya kain prima mercesan foris. Itu kelebihannya nanti adalah di pewarnaan lebih tajam, karena untuk cap kita menggunakan pewarna sintetis sejenis remasol. Kemudian untuk yang batik klasiknya kita lebih menggunakan kain primissima atau kain yang kita gunakan kain yang sudah paling kualitas tinggi atau yang terbaik dari sisi gramasi maupun dari hasil pewarnaan, karena kita kalau untuk batik yang klasik kita gunakan pewarnaan sintetis naptol sesuai pakem dari batik Kebumen itu sendiri. Nah kemudian ada juga namanya sebenarnya canting, itu memang untuk lebih ke batik tulisnya. Kemudian untuk canting tembaga untuk batik cap, dan seperti biasa mungkin alat-alat pembantu seperti wakring, kemudian kita butuh seperti kuali atau apa ya bisa dikatakan itu untuk yang proses perebusan. Untuk proses batik tulis memang awal dari kain mori yang sudah kita proses sesuai dengan ukuran standar, kita menggunakan panjang 2 meter 40 cm. Kemudian langkah pertama adalah proses mola, yaitu kita ambil kita menggambar pada permukaan kain itu sendiri sesuai dengan pola yang kita inginkan. Kemudian adalah proses putih. Putih itu adalah kita menempelkan malam atau menggunakan canting atau lilin itu ke kain yang sudah kita pola tadi. Kemudian setelah selesai untuk proses pencantingan di motif awal, itu nanti kita proses perebusan terlebih dahulu, karena ini batik klasik yang memang pakemnya rata-rata menggunakan 2 kali pelorotan. Setelah kita celup dengan warna biru. Nah setelah itu baru setelah perebusan dan kering baru kita mencanting lagi, namanya prosesnya adalah biron. Biron itu jadi dari kain yang habis putih tadi kita beri pola kembali sebagai pola pelengkap, kemudian kita finishing pencantingan proses pencantingan adalah di situ. Setelah itu baru kita celup ke warna kuning, itu prosesnya namanya nguning. Setelah itu kita popoi, baru kita finishing ke warna sogan. Nah itu untuk batik tulis klasik. Jadi memang prosesnya panjang, dan yang membuat lama adalah pada motif-motif klasik itu motifnya itu harus lebih detail dan sesuai dengan pakem yang ada. Kemudian kalau yang lebih mudah adalah batik cap. Batik cap seperti biasa hanya kain, kemudian kita cap dengan sistem stem atau dengan canting tembaga yang berukuran 20 cm persegi rata-rata itu, dan prosesnya lebih mudah karena pewarnaannya biasanya kita dengan sistem colet dan sebagian dengan sistem celup. Jadi menjadi kampung batiknya Kebumen. Kalau kita lihat memang di sini seluruh masyarakatnya lebih dominan mata pencariannya adalah dengan batik. Di sini juga banyak sekali pengusaha-pengusaha batik yang memang bisa dikatakan sudah mandiri dan besar. Kemudian dari segi kekumplitan dari jenis batiknya di sini itu lebih beragam. Jadi mulai dari pengrajin batik tulis yang itu sudah ratusan jumlahnya untuk pengrajinnya, kemudian batik cap juga pengrajinnya banyak, kemudian ada printingnya juga sudah ada pabrik-pabrik besar dengan meja-meja panjang. Jadi ketika orang di mana sih pusatnya batik di Kebumen, maka akan tertuju di Tangerang ini. Dan kemudian memang dari Pemkab sendiri sudah
ditentukan bahwa 3 desa yaitu Jemur Celowok, kemudian Gemuk Sekti Kecamatan Kebumen, dan Jemur Kecamatan Pejogoan itu adalah sebuah kawasan batik, sehingga sangat wajar dan sangat pas ketika kampung kami ini menjadi kampung batiknya Kebumen. Karena apa? Sepanjang Jalan Karangsambung, kalau jenengan semua bisa lihat, itu banyak berdiri galeri-galeri batik seperti sudah terfokus di sebuah jalan raya seperti Kampung Batiknya Laweyan di Solo atau di Jogja. Untuk respon dari Pemkab sendiri itu sangat luar biasa. Akhirnya pun batik Kebumen itu eksis kembali, karena memang dulu Kebumen bisa dikatakan pusatnya batik di Pulau Jawa misalnya. Karena dulu kalau cerita orang-orang tua yang menjadi pelaku batik di Gemuk Sekti terutama, di sini itu dulu sampai ada sebuah pabrik pemintalan benang sampai kain mori, kemudian itu semua menggunakan batik cap atau batik biru saja. Mengalami kemunduran untuk Kebumen adalah ketika masuknya printing. Jadi memang pertarungan harga dan secara kemudian operasi dari batik sendiri sampai bangkrut, akhirnya terjadi kevakuman. Dan pada tahun 2008-2009 setelah batik menjadi sebuah dikatakan menjadi sebuah warisan budaya oleh UNESCO, sehingga akhirnya Pemkab Kebumen mulai konsentrasi untuk menghidupkan batik Kebumen kembali. Dan dari situ memang perhatiannya sangat luar biasa, dimulai dari mewajibkan seluruh ASN di Kabupaten Kebumen untuk menggunakan batik lokal Kebumen, kemudian diadakan pameran-pameran, kemudian diadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari batik Kebumen itu sendiri. Dan sampai sekarang pun masih banyak kebijakan-kebijakan dari Pemkab yang yang ibaratnya berpihak kepada pengrajin batik di Kebumen. Dan memang sayangnya masih di lapangan teknisnya masih belum begitu diawasi, sehingga pemanfaatan dari kebijakan-kebijakan tersebut belum seluruhnya mengena kepada pengrajin-pengrajin kecil di Kabupaten Kebumen. Harapan kami untuk batik Kebumen yang sudah luar biasa ini, nantinya bisa semua pengrajin bisa bersinergi, bekerja sama melalui paguyuban yang sudah terbentuk. Kita bareng-bareng yang kuyung, ayo kita lebih up lagi batik Kebumen ke dunia nasional bahkan internasional. Karena apa? Kita mempunyai produk batik yang luar biasa bagus, cuma memang mungkin kurang promosi atau cara promosinya itu sendiri yang kurang pas. Kalau promosi melalui pameran-pameran, kita semua insya Allah sudah cukup dengan fasilitas-fasilitas dari Pemkab, yang terutama di sini dari Disperindak yang banyak memfasilitasi pameran-pameran, dan kita difasilitasi dengan sangat luar biasa, yaitu dengan gratis sampai ke akomodasi. Cuma memang kalau kita lihat ketika di pameran itu sendiri, batik Kebumen itu kurang begitu dilirik, karena mungkin promosi itu sendiri yang memang kurang maksimal seperti itu. Semoga ke depan Pemkab, kemudian paguyuban, kemudian seluruh pengrajin itu bisa bersinergi bersama-sama mengangkat batik Kebumen, tidak hanya mengangkat dalam marketnya saja, tapi paling tidak paguyubannya para pengrajin di Kabupaten Kebumen.